Selamat pagi Ibu Husnia. Halo, selamat pagi Bu Iya, Septi. gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bu Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Senang loh bertemu dengan Bu Husnia. Sama, saya juga senang. Iya. Bu Husnia, kita ini akan membicarakan gimana pendekatan terapi coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan seperti itu. Bagaimana saya dapat membantu Ibu gitu. Itu terkait kompetensi coaching apa yang dibutuhkan seperti itu. Iya, hari ini memang proses coaching ya Ibu ya, saudara saya bersama dengan saya. Di sini saya mendengar Ibu untuk memberikan dukungan bagaimana saya dapat meningkatkan kompetensi saya dari 3 kompetensi yang ada, mulai dari mendengarkan aktif, setelah itu research atau kehadiran penuh, dan juga kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Betul banget. Baik Ibu Nia, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Bagian mana sih Bu yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Ya, saya mengharapkan bantuan Ibu sebagai observer untuk mengobservasi bagian kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya mengharapkan 2 kompetensi itu yang bisa Ibu observasi dari proses coaching yang saya alami. Oke, sudah saya catat ya Bu ya. Bagaimana sih menurut Ibu ya nih, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Ya, saya sudah mempersiapkan itu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang akan saya berikan atau akan saya lontarkan kepada coach saya. Iya. Dan saya juga akan berusaha untuk memberikan pendengaran penuh, memberikan perhatian penuh kepada coach dalam proses coaching saya. Bagus sekali Bu ya. Kemudian saya sangat memahami itu. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan nanti seperti itu? Iya, saya harapkan dari hasil observasi ini saya memperoleh umpan balik dari Ibu khususnya tentang kemampuan saya dari 2 kompetensi yang akan difokuskan nanti, mulai dari yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bermakna. Jadi saya mengharapkan umpan balik dari Ibu sehingga akan membantu saya dalam proses supervisi akademik untuk meningkatkan performa saya dalam pembelajaran. Baik sekali Bu Nia, saya akan berkoordinasi Ibu dalam Ibu sangat coaching nanti. Saya sebagai audiensnya yang Ibu harapkan nanti dapat dicapai. Mohon bantuannya Ibu ya. Oke, boleh saya saya akan membantu. Boleh silahkan. Saya akan mengambil coaching Iya, saya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, oh lagi ada tamu ya. Iya, maaf enggak masuk. Saya tadi cari ibu dari kelas, tadi di perpus kirain di perpus, soalnya di kantor gitu. Bagaimana ada yang bisa saya bantu? Iya, mau curhat nih ya sebenarnya, mau mengeluarkan apa yang saya rasakan. Oke, kebetulan ada observer. Oh iya, Kita minta Ibu bantuan. Septi. Oh iya, Ibu Septi. Saya Ibu Dwi Lestari. Oh iya. Nanti kita minta bantuan Bu Septi untuk masuk proses coaching kita ya, nggak apa-apa Oh ya? oke, baik Ibu. Oke. Selamat bertemu dengan semuanya. Iya Ibu. Oke, emang ada masalah apa sih yang Ini, dibicarakan? iya, gini Bu. Ini menurut saya masalah yang sangat besar nih menurut saya. Karena saya kan ngajar di kelas 6 ya Bu. Oke. Kemudian anak-anak ini sudah mau masuk semester 2 kita ini ya Bu ya. Kita sedang melaksanakan ujian. Dari hari kemarin saya lihat pembelajaran di kelas kok agak semakin menurun dari biasanya seperti itu Bu. Jadi minat belajar siswa. Iya, kurang fokus seperti itu. Oke, jadi topiknya akan membahas tentang minat belajar. Iya, betul. Oke. Selanjutnya dari proses coaching kita ini, apa yang ingin diharapkan? Iya, saya mengharapkan seperti ini. Saya mendapatkan solusi, kemudian saya mendapatkan dukungan dari teman sejawat saya. Apa yang saya bisa sampaikan di kelas, strategi apa yang saya lakukan seperti itu. Iya, jadi setelah proses coaching ini Bu Dwi mengharapkan ada strategi-strategi, Iya, gagasan-gagasan betul. sehingga minat belajar siswa ini bisa terdongkrak Iya, begitu betul. ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih,
Kalau boleh saya tahu, situasi yang terjadi di dalam kelas sekarang ini seperti apa sih? Iya, situasinya seperti ini, Bu. Sebelumnya anak itu fokus dengan pembelajaran. Kemudian sekarang ini ada, mungkin tidak semua sih ya, itu cuman menurut saya dari 1, 2, dan 3, 4 ini nanti takut anak-anak yang lain ikut seperti itu. Jadi mereka ini lebih lebih gimana ya? Kurang bersemangat, kemudian lebih cepat down gitu ya Bu, iya seperti itu. Situasinya kurang kondusif gitu rasanya. Jadi tidak semua siswa ya Bu ya? Iya, tidak. Siswa. Nah, sebenarnya menurut Ibu, apa sih hal-hal yang mempengaruhi siswa tersebut sehingga siswa itu kurang antusias? Nah, seperti ini Ibu. Ini hal yang menurut saya nih, mereka ini tidurnya kemalaman dan tidak lepas dari gadget, dari handphonenya. Oh, Seperti itu. Karena itu saya lihat jam setengah 10 mereka masih update status loh Ibu. masih on ya? Iya, karena kan anak-anak yang berteman semua di grup ada tuh. Iya. Jadi kelihatan semua di SW-nya. Hmm. Kok ini jam 10 masih update status, jam setengah 10 masih, ini anak-anak belum tidur. Nah, jadi saya ambil kesimpulan, aduh ini akibat handphone dan kurang perhatiannya orang tua di rumah seperti itu. Jadi salah satunya pemicunya adalah jam tidur anak-anak Iya, yang kurang ya, gara-gara handphone itu. handphone, mungkin main game atau Iya, betul, chatting betul. dengan temannya ya. Seperti Iya, itu. emang ini harus segera diatasi ya Bu ya, kalau tidak, kalau terus berlanjut akan berdampak ya. Iya, betul. Iya. Nah, selanjutnya nih, situasi apa sih yang diinginkan oleh Bu Dwi sendiri? Iya, saya menginginkan begini. Anak-anak itu perlu semangat lagi belajarnya karena 2 minggu kemarin itu anak-anak sangat antusias banget belajarnya, semangat. Kemudian pembelajaran yang saya berikan itu selalu dapat umpan balik dari mereka juga. Kemudian anak-anak itu aktif dalam melakukan pembelajaran seperti itu ya Bu. Saya mau balik seperti itu lagi. Ayo kurangin handphonenya gitulah. Ini biangnya dari handphone itu sih. Iya, jadi itu dia Bu Dwi mengharapkan agar antusiasme anak-anak itu kembali seperti Iya, dulu lagi. betul. Dengan cara mengurangi penggunaan gadget yang Iya. ya, kita perhatikan jam tidur begitu ya Bu. Betul. Oke. Selanjutnya menurut Ibu apa sih tips atau hal-hal yang membuat itu bisa terwujud nih? Gimana bisa terwujud? Iya, tipsnya kalau menurut saya ya Bu ya, anak-anak ini diberi penguatan lagi, kemudian itu ada kerjasama juga dari kepala sekolah yang selalu memberi masukan setiap pagi, setidaknya dia masuk ke kelas. Kemudian juga orang tua murid di rumah harus mengontrol anaknya. Anak ini kalau di sekolah mereka itu anak kita, tapi lebih banyak jam mereka di rumah dengan orang tuanya, jadi seperti itu. Jadi Harus untuk ada kerjasamanya. harus ada kerjasama ya. Jadi untuk membuat apa harapan dari Bu Dwi itu terwujud harus ada kerjasama dengan orang tua dan juga pihak sekolah. Iya, betul Begitu sekali ya. Ibu. Selain itu apakah ada gagasan-gagasan lain nih untuk mengembalikan antusiasme anak-anak untuk ikut di kelas itu? Iya, gagasannya sih sebenarnya apa mungkin media pembelajarannya yang kurang menarik, salah satunya mungkin seperti itu. Saya juga sempat berpikir seperti itu. Kemudian anak-anak ini dikasih wejangan sebenarnya ya Bu ya. Nasihat seperti itu. Iya, itu wejangan setiap pagi itu harus diberi nasihat karena mau menghadapi ujian ini. Saya sudah juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa kelas 6 ini nilai semester 1 akan diambil untuk masuk SMP. Betul. Seperti itu. Jadi mereka ada pegangan loh untuk mereka saat nilainya di semester 1 harus besar begitu Ibu. Jadi gagasannya tadi memberikan perhatian penuh ya kepada Iya. anak-anak ya, dan memberikan wejangan bahwa kalian sudah di kelas 6 nih, Iya, harus betul. fokus karena nilai kalian akan dipakai ketika kalian akan Daftar ke SMP ya, seperti itu ya. Nah, untuk bisa menyiapkan seperti kata Ibu tadi itu memberikan wejangan atau memberikan kelas-kelas yang inovatif, kreatif, kira-kira yang harus disiapkan dulu ini yang tadi dia bisa itu terlaksana. Iya, yang harus disiapkan adalah pertama apa yang ingin saya sampaikan dulu ke anak-anak, biar anak-anak apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati dan otaknya. Oke. Seperti itu. Kemudian persiapan selanjutnya
Ini bukan untuk kelas saya saja, karena sudah semua kelas anak-anak sudah pegang handphone Bu. Jika tidak ada perhatian lebih dari gurunya, maka anak-anak itu tidak terkontrol seperti itu. Jadi nanti kita persiapan itu kita bisa konsultasi kepada guru-guru dan rekan sejawat. Oke. Kalau boleh saya tambahkan ya, selain kita berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk ikut andil dalam memperankan anak-anak ini biar mengurangi penggunaan gadget. Iya. Dan menurut saya juga harus ada kerjasama dengan pihak human ya, Iya, orang tua betul. ya, itu yang paling utama. Iya, Karena iya. terkadang orang tua, ketua itu memfasilitasi Iya, iya. penggunaan gadget untuk anak-anak. Oke, bagus Betul sekali sekali. Bu Tiara. Nah, selanjutnya untuk memastikan kegiatan atau agenda-agenda untuk mengembalikan minat belajar anak itu kembali seperti awal, nah itu untuk memastikannya bagaimana? Kalau itu memang berjalan kok, apa yang bisa memastikan Iya, iya. itu semua? Yang bisa memastikan yang pertama itu kita yaitu kerjasama dengan orang tua, kemudian kita lihat anak-anak itu seperti apa dari berangkat dia sekolah, kemudian datang dia ke sekolah, kemudian keaktifannya apa sudah kembali atau belum. Jika belum, maka kita harus konsultasi lagi kepada wali muridnya. Kemudian jika sudah, kita lebih tekankan lagi ke anak. Oke, jadi kita bisa memastikan kalau siswa ini sudah kembali minat belajarnya, berarti metode atau teknik yang kita lakukan, baik kerjasama dengan guru, dengan keluarga, itu benar-benar sudah ada hasilnya, Iya, sudah ada dampaknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa nih kriteria yang sebenarnya guru inginkan terhadap anak-anak tersebut? Kriteria itu saya ingin mempunyai siswa yang sangat disiplin ya Bu ya, kemudian mempunyai akhlak yang baik, kemudian menangkap pembelajaran dengan baik, kemudian anak-anak yang memang tahu dengan porsi dia seperti apa menjadi siswa. Seperti itu. Ideal sekali ya Bu ya, kita sebagai guru memang mengharapkan siswa itu memiliki rasa tanggung jawab, rasa keinginan belajar yang keluar dari dalam diri mereka betul sendiri. sekali, Ya, Bu, ya. tanpa paksaan sebenarnya. Iya benar. Jadi kalau mereka timbul dalam diri mereka, apa harus dipaksa pun mereka akan terus belajar. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya nih, apa yang dilakukan setelah sesi coaching kita ini? Tadi Bu Tiara sudah memaparkan tentang teknik-teknik yang harus bervariatif ya, biar anak ini kembali lagi semangatnya, memberikan bejangan-bejangan. Selanjutnya tadi ada kolaborasi antar rekan sejawat dan juga orang tua. Nah, selanjutnya apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Tiara setelah sesi coaching kita ini? Betul. Saya akan lakukan setelah sesi ini ya Bu ya, karena saya sudah dapat masukan dari Ibu, jadi sepertinya lebih bersemangat aja nih. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang semaksimal mungkin menggunakan media pembelajaran untuk menarik minat siswa. Yang pertama itu seperti itu. Kemudian saya juga akan mengontrol anak seperti apa dia di rumah, kemudian seperti apa pembelajarannya di rumah, itu harus dikontrol juga dengan cara kita konsul dengan orang tuanya juga. Sebenarnya tentang gadget ini kita harus tekankan ke wali murid sebenarnya ini. Kalau anak ini karena masa pertumbuhannya yang tergantung teman-temannya di rumah, maka mereka bakal itu seperti itu. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira butuh orang nggak sih yang bisa mengingatkan ibu nih? Iya, jelas betul. Oh ya, kalau saya sih ya Bu ya, yang pertama itu saya perlu dukungan dan orang yang di sekitar lingkungan sekolah dulu, itu seperti kepala sekolah. Karena setiap manusia itu jika ada motivasi, jika ada dukungan, itu lebih bersemangat. Seperti itu. Kemudian teman sejawat, kemudian dukungan dari orang tua murid juga, karena ini mencakup anak-anaknya kan seperti itu. Iya, kapan ini akan dilaksanakan? Iya, secepatnya ya Bu ya, betul. Secepatnya, jika kita cepat melakukan, maka hasil yang akan kita dapatkan juga lebih baik. Iya, jadi ide-ide yang ada itu jangan ditunggu-tunggu ya, langsung segera dieksekusi, dilaksanakan biar masalah-masalah anak-anaknya tidak berlarut-larut. Apalagi penggunaan gadget ini sangat krusial, sangat penting. Iya, betul. Kalau tidak kita batasi, itu sangat berbahaya. Ini masalahnya tidak hanya di dalam Tiara, banyak betul yang mengalami seperti ini. Nah, kira-kira kapan tadi
Ya, Iya, secepatnya. Iya, Benar ya? betul. Iya. Secepatnya. Iya. Selanjutnya, siapa yang akan Ibu minta bantuan selain kepala sekolah tadi? Kalau saya minta bantuan yaitu saya akan minta bantuan kepada wali murid. Kebetulan emang wali murid itu saya dekat semua dengan wali murid. Karena sering emang saya itu perkembangan anak biasanya saya share di grup. Oh yang ini, kemudian saya japri kadang anak yang suka agak layu di kelas, ibu anaknya tadi malam tidur jam berapa gitu. Oke. Ya, bagaimana nih? Apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita? Iya, yang dapat saya simpulkan pada coaching hari ini ya Bu ya, karena pemberian motivasi Ibu yang sangat bagus kepada saya lebih bersemangat lagi mengajar, kemudian memberikan materi yang lebih semangat lagi, memberi penguatan kepada siswa juga yang lebih baik lagi seperti itu. Kemudian terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya dalam sesi curhat sebenarnya ya Ibu ya. Sangat mensejawat, itu sangat luar biasa seperti ini. Dalam proses coaching memang terkadang ide-ide sebenarnya sudah ada dalam diri kita Iya, yang sudah terbayar. Cuman kita ini Nggak pedean. kita butuh Langsung, seseorang iya. yang bantu kita memunculkan ide-ide itu. Betul. Oke, bersyukur banget Bu Dwi sudah mendapatkan ide-ide, sudah ada tambahan ide juga. Saya harapkan apa yang diharapkan Bu Dwi untuk melakukan proses ini segera dilakukan ya, agar masalah ini cepat teratasi. Iya. Bu Dwi ya. Iya, Ya. baiklah. Bagaimana perasaannya sekarang nih? Bahagia ya, Iya, full senang rasanya ya. oke. Ayo mulai bersemangat. Iya, Oke. kita harus tetap semangat. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Maaf saya mengganggu. Jadi kalau seandainya ada masalah Ibu ya, jangan sungkan untuk kita saling berbagi. Iya. Kita akan proses seperti ini sama-sama, kita cari bersama-sama. Oh, ya, oke. solusinya bersama-sama. Oke. Baiklah, terima kasih saya mau masuk ke banyak. Oh iya. Ya, terima kasih Ya, ya, sama-sama. sama-sama. Sampai berjumpa. Iya, mari. Gimana Ibu Musnia hari ini masih semangat? Tetap semangat. Masya Allah, terlihat sekali dari wajahnya ya, semangat sekali. Tetap semangat. Iya. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk ngobrol dengan saya seperti itu. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu bersama Ibu Dwi Lestari. Bagaimana sih menurut Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching yang Ibu lakukan? Ya, saya pikir saya sudah melakukan kompetensi coaching, mendengarkan dengan sesama ya, saya memberikan full pendengaran saya tanpa digabung dengan yang lain khusus terhadap coaching saya sudah melakukan yang terbaik untuk permasalahan yang dialami coaching. Selain itu kompetensi yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya di sini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita yang ada, mulai dari identifikasi tujuan ya Bu ya, tujuan dari coaching bercerita tentang masalahnya, identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya dan juga actionnya. Jadi menurut saya sih sudah sesuai dengan alur itu. Tanggung jawabnya ya, Iya, iya. Melengkapi kisah tersebut. Kemudian Ibu kan sudah meyakini bahwa Ibu sudah melakukan yang terbaik. Apa sih yang membuat Ibu merasa seperti itu? Gitu? Saya melihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan alur cerita, coaching itu terbuka ide-idenya yang tadinya mungkin dia tidak terbayarkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, mereka keluar ide-ide mereka. Sebenarnya mereka sudah punya ide itu, hanya saja butuh sedikit pemantik untuk bisa mengeluarkan, dan kita sebagai coach itu menambahkan atau mungkin memberikan penguatan terhadap ide-ide mereka. Masya Allah sekali ya. Ibu sudah jadi pendengar yang baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan Oh saya? iya, silakan. Oke. Saya melihat bahwa Ibu Husnia telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot. Nah, dengan sangat baik sekali, sesuai dengan standar yang kita rujuk itu menggunakan cerita itu tadi. Nah, gimana sih Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini seperti itu? Ya, alhamdulillah saya senang banget dengarnya Ibu ya. Ibu sudah mengobservasi, sudah bisa melihat kompetensi-kompetensi yang saya lakukan tadi bersama dengan coach saya. Saya merasa senang sekali dan terima kasih atas umpan balik. Iya.
Masya Allah ya Ibu. Terus kemudian itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Kemudian saya akan mencatat hasilnya, hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik yang Ibu lakukan ini. Kemudian apa sih Bu yang Ibu peroleh dari proses ini? Seperti itu. Ya, dari proses coaching, dari proses observasi, dan juga tadi masukan dari yang Ibu berikan kepada saya akan gunakan umpan balik tersebut sebagai feedback ataupun umpan balik dalam diri saya untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, yang lebih baik, dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran itu bisa didiskusikan dengan proses coaching itu sendiri. Terima kasih atas bimbingannya Ibu dan umpan balik yang sudah diberikan. Ya, sama-sama Ibu Husnia, saya juga belajar dari Ibu, dari coachingnya, kemudian saya melihat bahwa standar-standar sudah dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Senang bertemu dengan Bu Husnia. Semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang memang semangat, memberikan semangat dan memberikan teladan bagi guru-guru yang lain. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama.